yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tiada Tuhan selain-Mu, dan tiada satupun sekutu bagimu. Dia yang kuasa di akhiratnya, semua tunduk akan kebesarannya. Dialah Allah yang patut disembah, dan hanya kepadanya kita memohon. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-Mu, jalan orang yang Engkau anugerahi. Bukanlah jalan orang-orang yang Kau murkai, dan kabulkanlah permintaan kami. Segala puji bagimu Allah, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tiada Tuhan selain-Mu, dan tiada satupun sekutu bagimu. Dialah Allah yang patut disembah, dan hanya kepadanya kita memohon. Ya Allah, segalanya bagimu, segalanya untukmu. Hanya Ya Allah, tunjukkan kami jalan-Mu, jalan orang yang Engkau anugerahi. Bukanlah jalan orang-orang yang Kau murkai, dan kabulkanlah permintaan kami. Aku tak layak menuju surga-Mu, dan aku pun takut akan neraka-Mu. Tunjukkan kami jalan-Mu, jalan orang yang Kau anugerahi. Bukanlah jalan orang-orang yang Kau murkai, dan kabulkanlah permintaan kami. Permintaan kami, ya Allah, dan kabulkanlah permintaan kami, dan kabulkanlah permintaan kami. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'am alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Simfoni Ramadan Dai TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu demi waktu yang kita laksanakan ketika menjalankan puasa ini, Allah jadikan kita insan-insan yang senantiasa bisa membersihkan hati kita. Ngomong-ngomong tentang hati, kali ini kita akan berbicara tentang qalb, hati. Sucikan hati, hampiri ilahi. Ala kulli hal, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput ibadah salat melalui perjalanan dinas Rasulullah, yaitu Isra wal Mi'raj. Pemirsa Daya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sebelum perjalanan ini siap-siap untuk berangkat, sebelum Rasul siap-siap untuk mengemas ruhani jasmaninya, ternyata ada sesuatu yang Rasul harus persiapkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Apa salah satunya? Salah satunya adalah membersihkan hati. Kita ingat kisah Isra wal Mi'raj. Sebelum Rasul berangkat, dua malaikat jauh datang kepada Rasul, lalu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh hari ini engkau akan menghadap Tuhanmu menjemput ibadah salat, maka hatimu harus dibersihkan terlebih dahulu. Ala kulli hal, singkat cerita, hati Rasul dibersihkan, diisi dengan iman, diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah, dan diisi dengan beberapa hal yang bernuansa kebaikan, agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap untuk menerima perintah ibadah salat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bersih dan suci. Kisah yang singkat ini tentu memberi pelajaran buat saya dan pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ingin menjemput panggilan Allah, maka hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah membersihkan hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia, manusia yang agung, punya akhlak yang luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Pemirsa Simfoni Ramadan Daya TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya akhlak yang agung, punya budi pekerti yang mulia, punya tutur kata yang santun. Bahkan Rasulullah adalah makhluk yang maksum, makhluk yang terpelihara dari dosa. Rasul makhluk yang maksum, yang terpelihara dari dosa. Ketika ingin menghadap Allah menjemput ibadah salat, hatinya, ingat, hatinya dibersihin terlebih dahulu. Rasul. Kalau Rasul saja, kalau Nabi Muhammad saja, kalau baginda Kanjeng Rasul saja, ketika ingin menghadap Allah, hatinya dibersihi terlebih dahulu. Apalagi kita yang begitu banyak dosanya. Itu sebabnya ketika kita sebelum melaksanakan sholat, Islam menganjurkan kita untuk terlebih dahulu berwudu.
mensucikan diri ini, membasuh wajah ini. Mungkin mata ini telah melihat hal-hal yang Allah haramkan. Mungkin mulut ini berbicara apa yang Allah larang. Kita membasuh tangan kita, mungkin tangan ini juga pernah mengambil hak orang lain. Kita membasuh telinga kita membasuh rambut dan kulit kita membasuh kaki kita. Mungkin kaki ini pernah melangkah kepada tempat-tempat yang Allah larang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berwudu sebelum melaksanakan ibadah salat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasul sebelum menghadap Allah hatinya dibersihi terlebih dahulu. Sebab hati kita begitu banyak penyakitnya. Al-Quran menginformasikan, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul azim. Nih hati. Kita punya hati, kata Allah, banyak penyakitnya. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Kalau kita nggak bersihin nih penyakit hati, Allah bakal ngasih penyakit yang lebih banyak lagi ke hati kita. Saya, pemirsa Simfoni Ramadan, kru yang ada di sini, kita semua punya penyakit hati. Pasti. Setiap manusia pasti punya penyakit hati. Fi qulubihim marad. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita melatih untuk membersihkan hati ini. Seperti malaikat Jibril membersihkan hati baginda Rasulullah SAW. Mungkin kita punya penyakit sombong. Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih dalam segala hal daripada orang lain. Saya, pemirsa, mungkin kita semua punya sifat ini. Dan kita beristighfar kepada Allah. Sebab ini adalah bagian daripada penyakit hati kita. Padahal dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sombong adalah pakaian Allah. Dan barang siapa yang memakai pakaianku, kata Allah, maka akan aku campakkan ia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mungkin kita punya penyakit iri wal dengki. Penyakit versi lama tapi stok baru. Paling tidak orang yang punya penyakit ini punya S3. Ya. Ngelihat orang seneng sakit. Ngelihat orang seneng stroke. Ngelihat orang senang stop. S3. Susah melihat orang seneng melihat orang susah. Imam Al-Bajuri pernah mengatakan, pilihlah tetangga mayyafrahu li farahik wa mayyahzanu li hazanik. Pilihlah tetangga dan teman yang ia senang melihat kamu senang dan ia akan susah melihat kamu susah. Kita ditimpa bencana, ditimpa bala, dia tepuk tangan di belakang. Ini bukan tetangga yang baik, kata Imam Al-Bajuri. Pemirsa Simfoni Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mungkin punya penyakit tamak atau serakah. Pemirsa mungkin pernah jalan-jalan ke kebun binatang. Di situ ada makhluk Allah yang namanya monyet. Monyet itu punya satu sifat tamak. Pemirsa dari rumah bawa pisang. Pisang ketika sampai ke kebun binatang, lempar tuh pisang ke monyet. Monyet pasti nangkep pakai tangan kanan. Ya, lemparin lagi tuh pisang ke monyet. Monyet pasti nangkep pakai tangan kirinya. Ambil pisang, lemparin lagi, monyet gak bakalan habis akalnya. Pasti ngepit pakai kaki kanan. Ada pisang, lemparin lagi, monyet pasti ngepit pakai kaki kiri. Ada pisang lagi, dilemparin lagi ke monyet, habis akal, monyet kagak habis akal.
monyet pasti ngejepit pakai ketiak kanan. Lemparin lagi pisang, monyet kagak habis akal, ngejepit pakai ketiak kiri. Ya Allah ya Karim, sudah banyak tapi tetap mau. Toma, serakah. Mungkin kita punya sifat ini. Ya Allah, kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat tamak dan rakus. Kita belajar dari Fir'aun, orang yang begitu tamak kepada jabatan, saking takut jabatannya hilang, dia ingin membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa mau dikata, Allah subhanahu wa ta'ala menolong Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Fir'aun meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Kita belajar dari Qarun laknatullah alaik. Seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa, Masya Allah pelitnya 17 tuyul. Ya, Qarun, dia tamak kepada hartanya. Dia rakus dengan hartanya. Qarun, kita belajar dari Qarun. Dan apa yang Anda tahu pemirsa, ternyata di akhir hidup si Qarun, Allah benamkan dirinya dan hartanya ke perut bumi. Allah karim. Tamak, cintailah Allah melebihi cinta kita kepada sesuatu apapun. Latihlah diri kita untuk selalu bisa mencintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Mungkin lagi kita punya penyakit hati.